Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyapa teman-teman semua, em, mahasiswa, mahasiswi, mata kuliah Psikologi Kebencanaan. Hari ini Bu Luki akan menyampaikan materi yang akan membahas tentang penelitian dalam konteks psikologi kebencanaan. Em, Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah membahas dan juga memahami tentang konsep psikologi kebencanaan itu sendiri, mulai dari memahami konsep bencana dan bagaimana bencana itu mempengaruhi perilaku manusia. Dan dengan demikian, dalam konteks psikologi, kita perlu berperan tidak hanya secara praktis dalam memberikan intervensi yang nantinya juga akan dibahas dalam mata kuliah ini, tapi juga peran penting, salah satu peran pentingnya adalah berperan dalam pengembangan ilmu psikologi kebencanaan yang hubungannya dengan penelitian. Jadi harapannya nanti penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks psikologi kebencanaan itu bisa membahas sisi lain dari bencana yang selama ini dibahas secara teknis gitu ya, bagaimana bencana itu terjadi, bagaimana menghindari korban jiwa gitu ya dalam hal secara fisik atau kerugian material, kita juga bisa berperan serta berkontribusi untuk memberikan kajian dalam konteks psikologi yang membahas bahwa bencana itu juga bisa berdampak secara psikologis. Nah, di kesempatan ini Bu Luki akan menjelaskan bagaimana kita sebagai ilmuwan psikologi bisa berperan dalam penelitian kebencanaan ya, penelitian psikologi kebencanaan. Oke, tentu yang pertama saya perlu membahas ya, mengapa kemudian muncul studi kebencanaan gitu dalam konteks psikologi, karena sebelumnya tentunya bencana itu sudah banyak terjadi dan sebuah fenomena yang bisa terjadi dan dialami oleh siapapun. Nah, tentunya bencana itu sudah banyak yang meneliti gitu. Tapi mengapa kemudian disaster studies ini juga bisa dikaitkan atau masuk dalam ruang lingkup keilmuan psikologi? Dalam hal apa bisa berperan, dalam hal apa bisa dibahas gitu ya? Apa bedanya dengan penelitian yang lain? Nah, kita lihat terlebih dahulu pergeseran paradigmanya. Kalau sebelumnya pada tahun-tahun dekade 60-an itu studi kebencanaan lebih banyak berfokus pada dampak fisik dan lebih banyak fokus pada bencana alam. Karena bencana yang paling lazim terjadi dan paling mudah dikenali itu adalah bentuk-bentuk bencana alam. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Itu adalah bencana yang paling mudah untuk dikenali dan dipahami dan dialami juga gitu ya. Saya tentu tidak perlu kembali menceritakan bahwa Indonesia itu termasuk dalam negara yang rawan bencana karena Indonesia terletak di Ring of Fire gitu ya, gunung-gunung berapinya banyak gitu ya, kemudian juga dikelilingi oleh lautan, jadi berpotensi semua dari bencana yang bersifat tektonik, vulkanik gitu ya, atau bencana alam lainnya. Karena secara geografis ciri atau karakteristik negara Indonesia itu memang unik dan bahkan di seluruh dunia mengakui hal ini dan memang banyak ilmuwan-ilmuwan dunia yang meneliti dan fokus pada fenomena alam di Indonesia. Nah, pada dekade tersebut lebih banyak fokusnya ke sana ya. Jadi bagaimana studi kebencanaan itu fokusnya itu sebisa mungkin untuk meminimalisir dampak fisik bencana alam. Jadi lebih banyak dibahas oleh keilmuan-keilmuan pasti. Bagaimana para teknokrat, para ilmuwan sains ini melihat bencana sebagai fenomena yang bisa diprediksi gitu ya, bisa bisa dikenali dari ciri-ciri cuaca, iklim dan ciri alam lainnya gitu ya. Kemudian misalnya kalau bicara soal meteorologi, geofisika begitu ya. Jadi itu lebih kepada kajian-kajian sains dan teknologi. Nah, baru ke dekade 80-an studi kebencanaan mulai memperhatikan bahwa dampak dari bencana itu bisa bervariasi, tidak hanya dampak fisik gitu ya, bahwa fase-fase bencana termasuk di dalamnya ada fase
fase-fase yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Jadi fase-fase bencana itu, di setiap fase bencana itu ada dampak psikologisnya gitu ya, di mana kemudian orang itu awalnya stres gitu, awalnya shock gitu ya, shock kemudian memunculkan stres, kemudian akhirnya pasca bencana sudah selesai pun masih ada dampak negatif dari trauma, atau kemudian beralih ke fase-fase recovery atau pemulihan, yaitu salah satunya adalah juga pulih dari trauma. Nah, di sini dimulai tahun dekade 80-an sudah mulai itu diperhatikan bahwa memang dampak bencana itu tidak hanya bersifat fisik gitu, dan semua bisa ditanggulangi termasuk dampak psikologis gitu. Nah, baru kemudian pada dekade 2000-an studi kebencanaan mulai fokus pada bencana yang disebabkan manusia, dan mulailah melakukan berbagai pendekatan yang melibatkan teknologi dan juga kajian multidisipliner. Nah, yang dimaksud di sini bencana disebabkan oleh manusia, tentu teman-teman juga sudah mengenali ya apa-apa saja bencana yang bisa disebabkan oleh manusia. Contohnya terorisme gitu ya, kekerasan, itu termasuk bentuk-bentuk bencana, situasi krisis yang bisa berdampak psikologis dan juga bisa dikaji secara multidisiplin ya, dari secara sosial maupun secara psikologis. Jadi ini adalah pergeseran paradigma bagaimana kemudian akhirnya kebencanaan ini tidak hanya menjadi fenomena fisik tapi juga fenomena yang bisa berdampak psikologis. Oke, selanjutnya di ilmu sosial termasuk psikologi, studi kebencanaan itu perlu dilihat dari sisi yang mana nih gitu ya. Jadi dari paradigma ilmu sosial, studi kebencanaan itu seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa mulai melihat dari tujuannya. Studi kebencanaan dalam konteks ilmu sosial dan perilaku, termasuk di dalamnya psikologi, itu tujuannya yaitu pertama, mengetahui atau menggali aspek sosial dan perilaku dalam situasi bencana yang muncul secara tiba-tiba dan menimbulkan stres pada banyak orang sekaligus. Jadi ini vice versa, bahwa bencana itu sendiri munculnya tiba-tiba, memunculkan stres, dan vice versa, stres itu bisa memang terpicu oleh kejadian yang muncul tiba-tiba gitu. Terlebih lagi penguatnya adalah bencana itu dialami banyak orang sekaligus gitu. Sehingga studi kebencanaan itu konteksnya pertama dan utama adalah untuk mengetahui dan menggali aspek ini. Aspek sosial dan perilaku apa yang berperan dalam situasi bencana sehingga bisa menimbulkan stres dan dialami banyak orang ini. Ini menjadi urgensinya ya, jadi urgensi, tujuan yang sangat urgen bagi penelitian psikologi kebencanaan. Kemudian yang kedua, studi kebencanaan itu fokus untuk membahas dampak dari peristiwa bencana pada semua unit sosial, mulai dari individu, rumah tangga, hingga negara dan bangsa. Jadi studi kebencanaan ini bisa ruang lingkupnya itu sangat luas, bisa mulai membahas dari perubahan perilaku atau kondisi seorang individu ya secara pribadi, karakteristik dan keunikan dinamika psikologis dari seorang individu, bisa juga pada konteks kelompok kecil yaitu keluarga gitu ya, karena keluarga itu sendiri juga bisa mencerminkan sejauh mana kesiapan terhadap bencana atau disaster preparedness itu selain dari segi individu yang prepare secara psikologi, secara fisik juga bagaimana dia akan menghadapi bencana yang mungkin terjadi, ada preparedness juga yang bisa dilihat dalam lingkup keluarga gitu. Bagaimana kemudian keluarga ini menyiapkan anggota keluarga lain kalau ada bencana. Contoh, mungkin di tempat yang rawan gempa ada satu meja besar yang memang itu digunakan untuk berlindung gitu ya. Berlindung pada saat gempa datang, anak-anak, ibu akan mendorong anak-anaknya untuk berlindung ke situ. Bahkan di beberapa tayangan ya, tayangan dokumenter kalau teman-teman senang nonton National Geographic atau Discovery Channel itu banyak sekali yang membahas bagaimana keluarga-keluarga di Amerika, keluarga-keluarga di Eropa dan daerah yang rawan bencana lainnya itu memiliki suatu sistem kesiapsiagaan atau preparedness yang mereka lakukan dalam lingkup keluarga. Jadi setiap rumah tangga itu memiliki basement gitu ya, atau semacam bunker gitu ya untuk berlindung dari badai. Kalau di Amerika itu kan
bencana alam yang paling sering terjadi adalah berupa badai ya dan angin topan gitu ya, angin puting beliung gitu. Nah, karena itu badai itu bisa meluluhlantahkan rumah di atas, maka mereka membuat bunker yang digunakan untuk berlindung ya, berlindung dari badai tersebut. Sehingga mekanismenya, dan ini sudah sistem disaster preparedness yang sudah dirancang di dalam rumah itu. Jadi nanti ketika ada warning atau alarm siaga bencana dari pemerintah yang diterima melalui di warga gitu ya, biasanya sirine atau pengumuman yang lain, kemudian kepala rumah tangga di situ, ibu, ayah gitu ya, orang dewasa yang ada di rumah akan mendorong semua anggota keluarga untuk masuk ke situ. Nah, di bunker itu juga sudah dipersiapkan selayaknya senyaman mungkin seperti rumah ya di atas. Jadi kalau rumah di atas itu kemudian terdampak badai gitu ya sampai runtuh, yang di bawah tetap aman, ada persediaan makanan gitu ya, ada mungkin semacam genset untuk listrik dan lain-lain. Jadi ada tayangan yang memang khusus membahas ini, disaster apa gitu judulnya ya, di Discovery Channel atau National Geographic, saya kurang ingat gitu ya. Ada di sana tayangan yang memang khusus membahas ini, bagaimana rumah-rumah itu siap menghadapi bencana. Bagaimana rumah-rumah ini punya survival system gitu ya untuk bisa bertahan dari bencana yang terjadi. Nah, ini adalah hal yang menarik, bagaimana kemudian unit sosial itu semuanya terlibat, dan karena semuanya bisa terdampak oleh bencana, semuanya terlibat dalam kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak bagi mereka, baik secara individu, rumah ya, rumah tangga, atau negara bangsa ya. Jadi lingkup sosial yang lebih tinggi seperti itu. Oke, selanjutnya penelitian psikologi kebencanaan itu, maaf ini slide-nya belum berubah ya. Baik, saya lanjutkan. Berkaitan dengan penelitian psikologi kebencanaan nih, apa saja yang bisa kita bahas di sini? Lalu kalau kita sudah tahu tadi tujuannya begitu penting, tujuannya begitu urgent, dan tujuannya itu bisa melingkupi individu sampai dengan kelompok sosial yang lebih besar, lalu bagaimana bisa melakukan penelitian psikologi kebencanaan? Apa saja yang harus diperhatikan? Bagaimana cara melakukannya gitu? Jenis-jenis penelitiannya apa saja kita bahas di sini. Yang pertama adalah mengapa penelitian kebencanaan itu penting. Kita perlu tahu dulu latar belakangnya. Kenapa penting? Karena memungkinkan para profesional dan praktisi di lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan preparedness, ya, respon, dan juga praktik pemulihan psikologis atau recovery. Jadi dalam psikologi kebencanaan bisa bertujuan penelitiannya itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan, karena nanti ada ini berupa edukasi ya. Jadi hasil dari penelitian ini merupakan edukasi, merupakan informasi yang penting bagaimana mempersiapkan lingkungan untuk merespon bencana gitu ya. Kemudian bagaimana seharusnya respon itu diberikan, dan juga bagaimana praktik pemulihan psikologisnya atau proses recovery-nya nanti seperti apa. Nah, di sini psikologi juga banyak berperan ya, terutama dalam hal intervensi dan treatment psikologis yang berguna untuk meminimalisir dampak bencana. Kemudian yang kedua, tujuan atau manfaat atau latar belakang dilakukannya penelitian psikologi itu digunakan untuk mempelajari dampak bencana terhadap kesehatan mental dan perilaku. Tentu bicara psikologi tidak jauh dari pembahasan tentang mental health, well-being, kemudian behavior-nya gitu ya, bagaimana perilaku itu terbentuk, bagaimana perilaku itu dipertahankan gitu ya. Kemudian untuk mengidentifikasi munculnya psikopatologi ini juga penting, bagaimana kemudian dari bencana yang terjadi itu apakah kemudian berisiko memunculkan permasalahan psikologis yang berat, mental distress yang cukup berat gitu ya, atau kemudian trauma ya, dan yang lain-lain. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian apakah bencana atau krisis yang terjadi itu berpotensi besar untuk kemunculan psikopatologi. Kemudian yang keempat, untuk mengembangkan intervensi kesehatan mental. Ini juga tidak kalah penting, karena salah satu peran dari penelitian tentunya memberikan evidence, memberikan
bukti-bukti yang diperlukan untuk kemudian intervensi itu sejauh mana akan bisa bermanfaat, bisa berhasil, bisa digunakan untuk kepentingan orang banyak gitu ya. Kemudian apa saja nih metodenya penelitian psikologi kebencanaan? Tentu tidak jauh berbeda dengan penelitian psikologi pada umumnya. Teman-teman bisa mengambil pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau mixed methods. Nah, saya yakin teman-teman di sini sudah memiliki dasar yang cukup kuat dalam metodologi penelitian ya, terutama penelitian kuantitatif yang diajarkan pada semester ini juga kalau tidak salah ya. Kemudian penelitian kualitatif yang perlu juga kalian pahami sebagai origin atau asal muasalnya penelitian sosial dan menjadi keunikan atau ciri khas dari penelitian ilmu sosial yang bersifat kualitatif, teman-teman juga harus pahami dan semoga bisa nanti melakukan penelitian semacam ini ya. Jadi penelitian kualitatif itu misalnya studi lapangan, studi kasus, grounded research, etnografi, fenomenologi itu adalah jenis-jenis penelitian kualitatif. Kemudian penelitian kuantitatif misalnya menggunakan skala, survei, atau eksperimen itu masuk dalam penelitian kuantitatif. Dan juga ada penelitian yang disebut dengan mixed methods gitu ya. Mixed method ini biasanya menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, berikutnya apa-apa saja langkah-langkah penelitian? Ini juga secara general teman-teman bisa memahami dari semua jenis penelitian itu langkah-langkahnya relatif sama ya secara umum. Mulai dari mengidentifikasi problemnya, kalian mau meneliti apa? Fenomena sentral yang mau diteliti itu apa? Kemudian tujuannya meneliti itu apa? Jadi apa yang akan diteliti dari fenomena atau problem itu. Problem itu kan luas gitu ya. Nah, kalian mau meneliti apanya gitu ya, tujuan penelitian yang lebih spesifik. Kemudian barulah masuk ke langkah ketiga yaitu mengumpulkan data, dan yang tahap terakhir tentunya menganalisa dan menginterpretasi data sehingga nanti teman-teman bisa membuat suatu pembahasan ya, pembahasan yang bisa dipahami pembaca dengan lebih mudah dan juga membuat kesimpulan yang nantinya menjawab penelitian ini, pertanyaan penelitian ya. Jadi kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana hipotesis ya, kesimpulannya seperti apa, dan juga menjawab pula sejauh mana penelitian ini bisa bermanfaat gitu. Dan juga tindak lanjut ke depan penelitian ini bisa dikembangkan seperti apa. Itu adalah langkah-langkah penelitian. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari penelitian kualitatif ya. Jadi teman-teman perlu memahami dulu karakteristik penelitian kualitatif itu seperti apa. Penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan setting yang alami. Jadi teman-teman akan mengumpulkan data dalam setting di mana perilaku, peristiwa, dan fenomena itu terjadi langsung di lapangan. Jadi teman-teman harus terjun ke lapangan, wajib. Ini mutlak bagi penelitian kualitatif. Meskipun pada saat pandemi apa yang telah kita lalui ini ya, jadi pandemi ini itu mengharuskan semuanya tidak ada tatap muka, kemudian pembatasan kontak sosial, sehingga penelitian kualitatif pun akhirnya dilakukan secara virtual juga ya, jadi wawancara, kemudian observasi itu menggunakan bantuan teknologi seperti ini, jadi tidak ada kesempatan untuk berinteraksi dan berkontak personal dengan subjek, meskipun ini adalah sebenarnya jauh dari idealnya, kemudian sangat tidak mencerminkan bagaimana penelitian kualitatif itu harus berjalan gitu, karena kontak yang intens dengan para subjek itu sangat dibutuhkan di penelitian ini. Kemudian yang kedua, karakteristiknya peneliti itu sebagai instrumen. Jadi kalau ditanya, kalau semisal penelitian kuantitatif itu instrumennya kalian membuat skala gitu ya, memberikan berupa kuesioner gitu. Kalau di penelitian kualitatif, penelitilah yang berperan sebagai instrumen, karena yang dilakukan nantinya, metode-metode yang dilakukan itu mutlak membutuhkan peran peneliti yang esensial, yang utama gitu. Pengumpulan data ditentukan oleh keterampilan peneliti dalam menggali data. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif selanjutnya adalah kasusnya unik. Jadi yang diangkat menjadi bahasan atau kajian dalam penelitian kualitatif adalah kasus-kasus yang unik, kasus-kasus yang tidak normatif, tidak umum, tidak biasa terjadi. Nah, di sini penelitian kebencanaan menjadi salah satu yang memenuhi karakteristik ini gitu ya. Kriteria bahwa bencana itu adalah juga kasus yang unik, tidak terjadi setiap hari gitu ya, tidak umum terjadi, itu adalah salah satu hal yang menjadi alasan mengapa penelitian kebencanaan sebaiknya diungkap atau dilakukan dengan penelitian kualitatif.
Kemudian yang keempat karakteristiknya adalah kontak personal dengan subjek. Ini yang berhubungan dengan setting alamiah tadi ya. Jadi kontak personal dengan subjek itu memang bertujuan untuk menjaga bahwa setting alamiah itu tetap terjadi, setting yang tetap alami, dan bisa sangat menentukan hasil penelitiannya nanti. Sejauh mana hasil penelitian itu mencerminkan keadaan dari situasi bencana itu sendiri, itu bisa tergambar dari sejauh mana peneliti berhasil membangun kontak personal dengan subjek yang baik gitu. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya, penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif, teman-teman. Jadi, tujuannya itu menggali data secara mendalam, detail, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap, gitu ya. Kemudian, mengutamakan proses juga, fokus pada bagaimana, gitu ya. Menjawab pertanyaannya itu tuh, menjawab pertanyaan bagaimana. Kalau penelitian kuantitatif, mungkin teman-teman cukup menjawab apakah ada hubungan, gitu ya. Apakah ada perbedaan, gitu ya. Kemudian, seperti apa populasi itu digambarkan, berapa persen yang mengalami ini, berapa persen yang mengalami X dan Y misalnya gitu. Nah, sementara kalau dalam penelitian kualitatif yang harus dijawab adalah bagaimana prosesnya, dinamikanya. Ini yang membuat penelitian kualitatif itu hasilnya lebih kaya gitu ya, hasilnya lebih banyak gitu ya, lebih beragam dan lebih deskriptif, lebih berupa alur, memiliki cerita, memiliki dinamika yang kaya begitu ya. Kemudian analisa induktif yang dimaksud adalah penelitian kualitatif bukan untuk sekedar membuktikan hipotesis tadi ada hubungan atau tidak, apakah variabel X berperan sebagai prediktor variabel Y gitu ya, melainkan untuk menguraikan fakta-fakta yang ditemukan demi menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dan pertanyaan penelitiannya itu adalah pertanyaan bagaimana dinamika. Jadi analisa dilakukan untuk menggiring pada kesimpulan gitu, dan kesimpulannya ini digambarkan secara deskriptif. Kemudian orientasi makna, maksudnya adalah penelitian kualitatif itu berorientasi pada perspektif subjek yang diteliti. Jadi menggunakan partisipan perspektif atau pada ulasan tentang bagaimana subjek memaknai pengalamannya. Jadi yang penting di sini adalah bukan sejauh mana peneliti tepat menentukan teori yang ingin dibuktikan, tapi justru bagaimana peneliti itu mengungkap pemaknaan pengalaman pada subjek. Nah, ini yang membedakan juga dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu peneliti harus jeli menentukan, oh teori ini nanti akan apply di kondisi ini, misalnya begitu. Tapi lebih dari itu, di penelitian kuantitatif tidak sekedar menemukan teori yang tepat, tapi juga bagaimana kenyataannya gitu ya, pada diri subjek itu seperti apa sih kenyataannya, apakah teori ini benar-benar terjadi pada orang-orang tertentu gitu ya. Maksudnya terjadi itu artinya bagaimana kemudian fenomena ini diungkap tidak sekedar dari teori yang sudah ada, tapi bagaimana pengalaman subjek atau individu itu bisa mengungkap lebih jauh, lebih kaya dari sekedar teori-teori yang sudah ada gitu. Nah, biasanya memang penelitian kualitatif itu memiliki temuan-temuan yang unik ya, yang bisa kemudian memperkaya teori-teori yang sudah ada gitu. Oke, selanjutnya, nah, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, kalau teman-teman tadi sudah tahu bagaimana karakteristiknya dan bagaimana penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif, lalu bagaimana pengumpulan datanya? Bagaimana bisa mendapatkan data dalam penelitian kualitatif? Yang pertama melalui observasi tentunya, observasi lapangan, kemudian observasi perilaku tentunya, mengamati melalui foto dan video itu juga bisa dilakukan. Kemudian melalui wawancara atau in-depth interview korban, anggota masyarakat, ini juga adalah tools atau cara mengumpulkan data yang penting ya, dan utama di dalam penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya melalui dokumen, bagaimana mengambil data dari dokumen arsip konvensional. Arsip konvensional itu maksudnya arsip-arsip yang dokumen ya, yang misalnya catatan-catatan kasus, catatan-catatan penduduk gitu, atau kemudian riwayat kesehatan dan lain-lain, itu adalah dokumen arsip konvensional. Atau juga arsip digital. Ya, arsip digital juga bisa melalui file-file gitu yang sudah diunggah misalnya dalam sebuah sistem, atau menggunakan web sosial media juga bisa. Jadi bagaimana kita mengetahui cara berpikir seseorang, cara seseorang memaknai pengalaman itu selain dengan wawancara juga bisa dilihat dari bagaimana dia berekspresi kan. Jadi salah satu hasil-hasil ekspresinya itu kan bisa dari karya seninya, bisa dari karya tulisannya yang dimuat di blog misalnya, atau kemudian bagaimana dia menggambarkan dirinya di sosial media, itu juga
merupakan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teman-teman sangat mungkin untuk bisa menggunakan data-data di sosial media sebagai data penelitian gitu ya, karena sekarang memang sosial media itu sangat dekat dengan setiap orang, sehingga sosial media juga berperan ya dalam memberikan deskripsi gambaran bagaimana orang itu bersikap dan berperilaku sehari-hari, kemudian preferensi sosialnya, bagaimana cara dia memaknai pengalaman-pengalaman tertentu, itu sangat tergambar juga di sosial media. Kemudian selanjutnya jenis-jenis penelitian kualitatif, teman-teman bisa melihat di sini mulai dari grounded research, studi kasus, fenomenologis, etnografi, ini adalah jenis-jenis penelitian kualitatif yang biasa digunakan juga dalam kajian-kajian kebencanaan, bisa digunakan ya. Contoh grounded itu mengembangkan teori ya berdasarkan data-data lapangan. Studi kasus tujuannya memperoleh pengertian yang mendalam tentang situasi dan maknanya bagi subjek. Fenomenologis bertujuan memahami fenomena melalui eksplorasi pengalaman subjek. Kemudian etnografi bertujuan memahami unsur kebudayaan dalam rangka menginterpretasi pola perilaku subjek. Ini adalah jenis-jenis penelitian kualitatif dan teman-teman di sini bisa mengenali judul-judulnya nih contohnya ya. Contoh judul penelitian kualitatif psikologi kebencanaan. Contoh yang pertama, stres dan perilaku coping korban banjir, studi kasus di Jakarta. Nah, ini adalah contoh judul penelitian studi kasus ya. Kemudian internalisasi nilai budaya Jawa pada pemaknaan situasi bencana Merapi. Ini adalah contoh penelitian cultural gitu ya, penelitian kebudayaan, dalam hal ini penelitian etnografi salah satunya bisa menggunakan judul ini, internalisasi nilai budaya Jawa pada pemaknaan situasi bencana Merapi contohnya. Kemudian ada juga contoh judul penelitian kualitatif lainnya yaitu faktor-faktor yang menentukan pemulihan trauma pada penyintas terorisme. Ini adalah contoh penelitian grounded research. Jadi teman-teman menggambarkan atau menemukan faktor-faktor apa sih yang menentukan pemulihan trauma gitu ya. Jadi bukan, kalau di penelitian kuantitatif ada juga penelitian yang membahas tentang faktor ini ya, tapi analisa faktor gitu ya. Itu kalau di kuantitatif tujuannya adalah untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh gitu dan bagaimana dinamika antar faktor gitu. Tapi kalau penelitian grounded itu menemukan faktor apa saja gitu. Jadi kalau sudah ada mungkin teori lain yang menyebutkan faktornya ini itu berdasarkan penelitiannya si A misalnya. Nah, Anda kalau melakukan grounded research itu bisa menemukan dan merumuskan faktor-faktor ini berdasarkan penelitian Anda sendiri gitu. Nah, jadi memang penelitian kualitatif itu bisa bersifat yang disebut dengan fundamental research. Jadi menemukan titik-titik utama gitu ya, kemudian nilai-nilai dasar gitu ya, menentukan dasar dari segala teori dan menemukan teori baru, itu yang disebut dengan grounded research. Kemudian judul penelitian kualitatif lainnya yaitu pengalaman traumatis pada penyintas tsunami. Nah, judul penelitian kalau seperti ini berarti ini adalah salah satu contoh judul penelitian fenomenologis ya, penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, karena melihat bagaimana pengalaman atau bagaimana subjek memaknai pengalamannya ketika berada dalam suatu fenomena gitu. Jadi ini adalah contoh penelitian kualitatif ya. Oke, kita masuk ke penelitian kuantitatif sekarang. Bagaimana penelitian kuantitatif itu ciri-cirinya dan bagaimana cara melakukannya, contoh-contoh judul penelitian kuantitatif seperti apa. Nah, penelitian kuantitatif, ciri-cirinya atau karakteristiknya yang pertama adalah induksi enumeratif. Jadi mutlak menggunakan angka dan statistik gitu. Kalau bukan, berarti bukan penelitian kuantitatif ya. Karena penelitian kuantitatif itu mendasarkan kesimpulan atau jawaban atas hipotesis atau pembuktian dari hipotesisnya dengan angka gitu. Jadi kesimpulannya itu harus didasarkan pada angka ya, dan juga analisis statistik yang mendukung dari pembuktian hipotesis itu. Kemudian penelitian kuantitatif itu melihat dinamika antar variabel. Kalau penelitian kualitatif tadi bisa fokus pada satu fenomena yang unik ya gitu ya, satu kasus yang unik gitu. Tapi kalau penelitian kuantitatif bisa fokus pada banyak variabel yang menggunakan interpretasi statistik untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam kelompok populasi atau sampel tertentu. Ini adalah karakteristik penelitian kuantitatif yang membedakannya dengan penelitian kualitatif.
Lalu jenis-jenisnya apa saja? Penelitian kuantitatif bisa dibedakan menjadi yang melakukan penelitian itu dengan intervensi yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu intervensi itu mempengaruhi perilaku, biasanya yang digunakan dalam penelitian eksperimen. Kemudian bisa dengan tanpa intervensi atau tanpa perlakuan yang diberikan kepada subjek. Jadi hanya subjek itu digunakan sebagai responden gitu ya. Jadi yang merespon item-item atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yang dari disusun sebelumnya oleh peneliti. Ini adalah menempatkan subjek sebagai responden, jadi yang memberikan respon. Misalnya contoh penelitian survei, penelitian korelasi, komparasi itu menempatkan subjek sebagai responden. Sementara kalau intervensi, subjek itu sebagai subjek eksperimen gitu ya. Nah, dalam eksperimen murni, subjek itu dikarantina, ditaruh di sebuah laboratorium yang memang tidak memungkinkan subjek untuk berinteraksi dengan dunia luar, karena itu adalah merupakan berisi dengan faktor-faktor atau variabel-variabel eksternal yang bisa mempengaruhi hasil dari pembuktian penelitian ini. Jadi ya, eksperimen murni itu relatif sulit dilakukan. Nah, sementara kalau dalam setting sosial biasanya eksperimen dilakukan secara kuasi, ya bisa dilakukan di tempat tertentu yang bukan laboratorium sebetulnya gitu ya, dan mengontrol sebisa mungkin variabel eksternal, tapi juga tetap memahami bahwa tidak mungkin semua variabel eksternal itu bisa dikontrol gitu, karena memang tidak diberikan satu tempat khusus yang sifatnya seperti lab tadi yang memang tidak memungkinkan dia untuk mendapat pengaruh dari luar gitu. Jadi subjek itu tetap berada di lingkungan yang umum seperti lingkungan kehidupan sehari-hari gitu ya, tapi kemudian dilakukan eksperimen, dilihat perubahan perilaku sebelum dan sesudahnya gitu ya, atau sesudah diberikan suatu intervensi seperti itu. Itu adalah jenis penelitian kuantitatif eksperimen kuasi. Nah, contoh judul penelitian kuantitatif itu survei penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat pengungsian bencana misalnya. Kemudian hubungan antara tingkat stres dan strategi coping pada penyintas bencana misalnya. Kalau itu yang pertama survei jelas ya, yang kedua itu penelitian korelasi gitu, hubungan ya. Kemudian studi eksperimental tentang pengaruh pelatihan mindfulness terhadap well-being penyintas bencana. Ini adalah studi eksperimen. Ini adalah contoh-contoh judul penelitian kuantitatif. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah apa-apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebagai peneliti dari segi etika, resiko dalam penelitian kebencanaan. Nah, teman-teman perlu memahami risiko yang mungkin terjadi dalam psikologi kebencanaan, penelitiannya ya. Yang pertama adalah risiko fisik. Bisa saja subjek itu mengalami luka, bahaya penyakit, dan dampak fisik lainnya karena terlibat dalam penelitian gitu. Karena mungkin mengharuskan kembali subjek melihat kembali atau datang ke tempat bencana itu terjadi misalnya, atau kembali mengulang bagaimana reka adegan atau yang lain yang kemudian memunculkan kembali trauma ini. Kalau memunculkan kembali trauma mungkin masuk kepada risiko psikologis ya. Jadi risiko fisiknya ini kemungkinan yang dampak-dampak fisik yang mungkin terjadi karena bisa saja kemudian mengharuskan subjek itu beranjak gitu ya dari tempat dia mengungsi ke tempat diadakannya wawancara misalnya atau yang lain. Jadi yang pasti sebetulnya semua penelitian itu bisa berdampak fisik ya. Jadi ini sangat perlu diwaspadai. Kemudian risiko psikologis, rasa tidak nyaman, kehilangan harga diri ini juga mungkin terjadi karena secara psikologis kemudian para penyintas bencana itu akan dikorek lagi pengalaman-pengalaman buruknya gitu ya, dan bisa memunculkan kembali luka-luka mendalam, luka-luka batin gitu yang kemudian menimbulkan tekanan emosional, munculnya kenangan buruk itu juga menguras energi, bisa juga kehilangan harga diri karena merasa bersalah anggota keluarganya dia meninggal dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan misalnya. Itu adalah dampak psikologis dari penelitian kebencanaan. Kemudian risiko privasi. Bisa saja kemudian penelitian ini disebarkan informasinya tanpa identitasnya disembunyikan. Jadi tidak ada penghargaan terhadap konfidensialitas. Tidak disembunyikan identitas subjeknya. Bisa juga kemudian subjek bisa mendapat atensi media tanpa persetujuan gitu. Karena kemudian penelitian ini diekspos gitu ya. Ada media yang meliput gitu sehingga ada pelanggaran privasi yang mungkin terjadi. Juga bisa risiko ekonomi terjadi gitu karena
penelitian kebencanaan ini bisa saja mengungkap fakta-fakta di mana adanya kesenjangan, kemudian adanya hal-hal yang bersifat tidak adil dalam penanganan bencana itu sendiri dari pemerintah misalnya, yang itu bisa saja menimbulkan risiko ekonomi, akhirnya lingkungan atau komunitas ini dijauhi karena terlibat dalam sebuah penelitian yang mengungkap sisi negatif dari penanganan bencana itu sendiri gitu ya. Jadi itu bisa berdampak secara ekonomi, bagaimana mengalami kesulitan, mendapatkan kesulitan bahan makanan juga misalnya, ini adalah risikonya. Kemudian prinsip utama dalam penelitian kebencanaan itu yang harus diperhatikan ya, baik itu secara etis ya, secara etika bagaimana penelitian itu harus berjalan gitu ya. Yang pertama adalah prinsip kebermanfaatan. Penelitian itu diharapkan mampu membantu orang sebanyak mungkin dan juga berkontribusi sebesar-besarnya manfaat gitu ya. Jadi mendatangkan manfaat sebesar-besarnya. Penelitian juga perlu menyasar pada apa yang paling dibutuhkan korban. Jadi sudut pandangnya tadi partisipan perspektif ya. Jadi perspektifnya adalah korban, perspektifnya adalah para penyintas ini. Apa yang sedang dibutuhkan gitu. Dan itu yang perlu diteliti, perlu dikaji lebih mendalam supaya nanti hasil dari penelitian ini bisa menjadi tindak lanjut bagi penanganan dan pemberian layanan yang diberikan bagi korban bencana, baik bencana yang sedang terjadi maupun potensi bencana di masa yang akan datang. Oh, berarti nanti bisa menjadi acuan gitu ya. Berarti kalau nanti ada bencana serupa, nanti apa yang harus dilakukan? Nah, ini bisa menjadi prinsip utama dalam penelitian, itu harus mempertimbangkan itu. Kemudian yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah keadilan sosial, bahwa setiap partisipan itu punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan keluhan. Mereka perlu merasa bebas dan aman menyampaikan keluhan, kekhawatiran, dan bahkan mengungkap ada ketidakadilan tadi itu ya. Mereka harus merasa aman. Kemudian prinsip yang tentang keadilan sosial yang kedua poinnya adalah memungkinkan perlakuan yang adil dalam hal alokasi sumber daya dan juga untuk mengatasi bencana yang sedang terjadi maupun yang masa yang akan datang. Ini adalah adil dan merata gitu ya prinsipnya. Jadi kalau ada yang misalnya peneliti kemudian datang ke suatu lokasi dan meneliti secara berkelompok, komunitas, maka semuanya harus diperlakukan secara adil gitu ya. Bagaimana intervensi itu diberikan, misalnya penelitiannya dalam bentuk intervensi itu perlu mempertimbangkan keadilan ini. Nah, apa saja yang harus diperhatikan oleh peneliti? Ya, jadi yang pertama kondisi partisipan ya. Semua partisipan yang ada di situasi bencana, yang ada di lingkungan yang sesudah terjadinya bencana atau pada saat terjadinya bencana, itu semua adalah sifatnya rentan gitu ya. Kalau kita bicara komunitas rentan itu bisa berupa anak-anak, lansia gitu ya, itu adalah komunitas yang rentan. Tapi bencana itu juga tidak kalah rentannya gitu ya. Mereka beresiko mengalami trauma berkepanjangan gitu, tekanan emosional dan psikologis yang berkepanjangan juga gitu. Dan jadi ini adalah rentan ya, kerentanan secara fisik, psikologis maupun sosial. Kemudian durasi penelitian itu dalam kebencanaan perlu diperhatikan karena kalau mau mengukur di saat terjadinya bencana itu sendiri tentunya singkat gitu ya. Tsunami itu paling berapa menit kejadiannya, tapi kerugiannya bisa banyak sekali ya secara finansial atau secara fisik material, tapi kerugian psikologisnya juga bisa bertahan sangat lama, bertahun-tahun kemudian traumanya masih terasa. Apalagi yang memang tinggal di dekat pantai, dengar ombak, dengar suara yang bergemuruh dari laut, itu sudah pasti terpikir banyak hal gitu ya, karena memang di rawan tsunami gitu. Nah, bencana itu singkat, tapi pemulihannya sifatnya jangka panjang. Kemudian pemilihan partisipan, bagaimana peneliti menentukan partisipan yang akan terlibat dalam penelitiannya. Kesediaan partisipan itu perlu dipastikan tanpa terpaksa ya, jadi sukarela. Kemudian juga bukan karena imbalan uang. Jadi memang ada anjuran ya yang diberikan bahwa penelitian kebencanaan sebaiknya tidak memberikan imbalan dalam bentuk uang gitu. Lebih baik penelitian kebencanaan ini sifatnya adalah
menghubungkan para penyintas, para korban dengan sumber informasi yang dibutuhkan. Jadi dikasih akses gitu ya. Misalnya untuk akses bantuan itu kemana, akses bantuan yang sifatnya seperti apa itu di mana gitu ya. Jadi termasuk penyedia-penyedia bantuan yang beragam bentuknya itu dihubungkan dengan para penyintas dan korban dan juga lingkungan dari yang mengalami bencana ini. Jadi ini yang perlu diberikan gitu. Imbalannya tuh ini. Jadi jangan diberi imbalan berupa materi gitu atau uang. Karena nanti bisa motivasinya itu karena itu gitu ya, bukan karena memang mau menyampaikan kisahnya pada banyak orang gitu dalam bentuk penelitian dengan menjadi subjek penelitian. Kemudian perlu perhatikan juga dampak kesehatan mental karena terlibat dalam penelitian itu membagikan trauma, bisa menimbulkan distress emosional gitu ya, dan maka sebaiknya peneliti itu bekerja sama dan berkonsultasi dengan psikolog atau yang menyediakan layanan kesehatan mental di lingkungan bencana tersebut untuk memastikan bahwa para subjek itu mendapat dukungan secara psikologis dan juga mendapat layanan ketika nantinya ada dampak psikologis yang dirasakan dan mengalami serangan emosional yang langsung pada saat itu. Misalnya itu ada yang di bawah pengawasan ahlinya gitu ya. Kemudian kondisi peneliti juga perlu diperhatikan bahwa keselamatan dan kondisi mental peneliti itu harus dijaga karena penelitian kebencanaan apalagi di tahap recovery bisa saja berjalan dengan jangka panjang gitu ya. Jadi peneliti perlu dibekali dengan strategi untuk menjaga kesehatan mentalnya, juga strategi untuk bekerja, misalnya dalam kelompok gitu ya, bekerja, pembagian kerja yang sistematis gitu, dan juga pelatihan yang memadai supaya kompetensinya dalam meneliti itu bisa digunakan sebaik-baiknya gitu tanpa mengganggu kesehatan mentalnya gitu. Karena kalau misalnya tidak menguasai gitu ya secara teknisnya itu nanti akan tentunya berdampak secara mental. Dan juga penggunaan teknologi ini juga harus familiar gitu karena teknologi akan sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan mengambil keputusan atau interpretasi. Kemudian yang paling penting juga adalah informed consent. Bagaimana memastikan kesediaan partisipan tanpa paksaan dan diputuskan dengan pikiran yang jernih gitu ya. Jadi informed consent ini perlu declare gitu ya, dideklarasikan, disampaikan kepada subjek untuk meminta kesediaannya gitu ya. Dan dalam hal ini subjek juga harus merespon dengan penuh kesadaran dan pikiran yang jernih. Jangan sampai kondisi bencana yang memang masih terlalu berat bagi dia untuk dia alami, untuk dia atasi, kemudian justru memutuskan keterlibatan dalam penelitian ini bukan secara logis gitu ya, bukan secara pikiran jernih, tapi dipicu oleh dampak-dampak emosional yang sedang terjadi akibat bencana itu. Bahkan ada sebuah penelitian yang menyusun kuesioner atau skala yang mengukur kompetensi subjek untuk dijadikan subjek penelitian gitu. Jadi tidak semua kan korban bencana itu memiliki kompetensi untuk dijadikan subjek karena subjek itu tidak sekedar ya udah mau gitu atau bersedia saja, tapi juga harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Dalam hal ini tentunya kesiapan secara mental untuk kembali ditanya-tanya, kembali ada kemungkinan untuk menggali traumanya, menggali tentang pengalaman buruknya mengalami bencana gitu ya. Ini informed consent menjadi sangat penting untuk menjelaskan regulasi dan bahkan perlu dirinci pasal-pasal bagaimana nanti penelitian akan dijalankan gitu. Nah, kemudian apalagi hal yang harus diperhatikan, yang penting adalah faktor budaya. Faktor budaya ini harus dihargai. Jadi setiap penelitian itu perlu menghargai faktor budaya, dalam hal ini menggunakan bahasa lokal contohnya. Kemudian berinteraksi dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu. Dan pemuka-pemuka agama yang ada di lingkungan itu misalnya, ini adalah penghargaan terhadap faktor budaya, agama, dan perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian faktor lingkungan ini harus diperhatikan. Jangan sampai pas penelitian itu terjadi ternyata ada gempa susulan, ada letusan lagi misalnya. Nah, kalau masih statusnya siaga, masih statusnya justru tinggi gitu ya, siaga yang siaga 1 gitu misalnya, yang benar-benar harus membutuhkan respon cepat, tentu itu bukan waktu yang tepat untuk mengambil beberapa korban dijadikan subjek penelitian gitu ya. Lokasi bencana itu sendiri juga menentukan gitu. Kalau lokasinya masih dipersiapkan untuk kewaspadaan yang urgent gitu ya, kewaspadaan yang harus reaksi cepat gitu ya,
mungkin belum memenuhi syarat untuk bisa digunakan sebagai tempat penelitian. Nah, generalisasi juga perlu diperhatikan karena di hasil penelitian kebencanaan itu sangat kontekstual. Jadi bencana untuk tsunami Aceh ya nggak ada yang lain gitu yang seperti tsunami Aceh, yang orang-orangnya seperti orang Aceh, tsunami-nya dampaknya sebesar itu, kemudian penyebab tsunami-nya seperti apa, itu juga sangat kontekstual ya. Jadi hanya berlaku pada peristiwa dan populasi yang persis sama seperti yang diteliti aja gitu. Mungkin bisa diterapkan di situasi yang sama pada waktu yang lain. Misalnya tsunami Aceh, belajar dari tsunami Aceh yang di tahun 2006 gitu ya, bisa dipakai untuk bagaimana seharusnya menangani korban, menyiapkan psikologis korban pada tsunami Aceh yang berikutnya gitu, yang terjadi kemudian gitu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi lagi sebetulnya ya. Tapi ini adalah apa namanya, karakteristik dan konsekuensi dari penelitian kebencanaan yang memang sangat kontekstual, yang kebencanaan itu tidak terjadi dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, ini memang generalisasinya menjadi sangat terbatas gitu. Nah, ini adalah referensi ya teman-teman. Sorry, saya tambahkan terkait generalisasi. Generalisasi ini sebenarnya adalah karakteristik penelitian kuantitatif gitu. Bagaimana kemudian hasil penelitian itu bisa diterapkan pada populasi yang lain gitu kan. Nah, karena penelitian kebencanaan itu kontekstual, unik, dan juga menjadi generalisasi yang itu terbatas, maka ini menjadi penguat kembali bahwa sebaiknya memang penelitian kebencanaan itu lebih tepat diungkap menggunakan penelitian kualitatif gitu. Tapi meskipun demikian, penelitian kuantitatif tetap dapat digunakan pada aspek-aspek tertentu ya dalam kebencanaan itu apa saja yang bisa diteliti secara kuantitatif. Nah, sebagaimana tadi contohnya teman-teman bisa simak kembali contoh-contoh judul penelitian kuantitatif untuk kebencanaan. Oke, ini adalah referensi yang bisa teman-teman pelajari kembali terkait dengan materi ini. Teman-teman bisa menggali ya atau membaca ulang dan mencari referensi, sumber referensi yang lain, memperkaya pemahaman dengan membaca kembali referensi yang ada ini. Baik, saya rasa itu teman-teman, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tentunya selanjutnya saya berharap teman-teman bisa berdinamika ya dalam kelompok, berproses bersama dalam kelompok untuk menentukan apa yang akan diteliti dalam konteks situasi kebencanaan. Jangan kemudian merasa bahwa Bu, kan sekarang lagi nggak ada bencana, kita jadi harus meneliti bencana yang mana, Bu, kan sekarang lagi nggak ada bencana gitu ya. Nah, teman-teman tentu lupa ya bahwa konteks situasi bencana itu tidak hanya pada saat terjadinya gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman bergerak pada ruang lingkup untuk pencegahan gitu ya. Bisa juga melihat atau mengungkap dinamika psikologis dari seorang penyintas gitu ya, di mana bencana sudah berlalu tapi bagaimana dia survive pada saat bencana itu terjadi misalnya. Itu juga bisa menjadi salah satu gagasan atau ide untuk judul penelitian kalian. Jadi silakan berproses dalam kelompok untuk menentukan tema gitu ya dan subjek penelitian yang akan kalian angkat dalam penelitian kebencanaan ini. Oke, saya rasa itu sekian dari Bu Luki. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.